Teori tentang asal-usul agama. Teori-teori terpenting tentang asal mula dari inti religi, masalah asal mula dan inti dari suatu unsur universal seperti religi atau agama itu. Tegasnya masalah mengapakah manusia percaya pada suatu kekuatan yang dianggap lebih tinggi daripadanya, dan masalah mengapakah manusia melakukan berbagai hal dengan cara-cara yang beraneka warna untuk mencari hubungan dengan kekuatan-kekuatan tadi telah menjadi objek perhatian para ahli pikir sejak lama. Adapun mengenai soal itu ada berbagai pendirian dan teori yang berbeda-beda. Teori yang terpenting adalah teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi itu terjadi karena manusia mulai sadar akan adanya paham jiwa. Selanjutnya, teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi itu terjadi karena manusia mengakui adanya banyak gejala yang tidak dapat diterangkan dengan akalnya. Teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi itu terjadi dengan maksud untuk menghadapi krisis-krisis yang ada dalam jangka waktu hidup manusia. Mengembangkan teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi terjadi karena kejadian-kejadian yang luar biasa dalam hidupnya dan dalam alam sekelilingnya. Ini teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi terjadi karena suatu getaran atau emosi yang ditimbulkan dalam jiwa manusia sebagai akibat dari pengaruh rasa kesatuan sebagai warga masyarakatnya. Ini teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi terjadi karena manusia mendapat suatu firman dari Tuhan. Menurut Kerjanik seperti dikutip Ramadan dan kawan-kawan, teori terpenting tentang asal-usul agama sekurang-kurangnya ada 6 macam teori, sebagaimana disebutkan di bawah ini, yaitu teori jiwa. Penemu teori ini adalah seorang ahli antropologi asal Inggris, yaitu Edward B. Taylor, dengan bukunya Primitive Culture. Menurut Taylor, kesadaran manusia akan paham jiwa tumbul karena dua hal, yaitu perbedaan yang tampak pada manusia akan hal-hal yang hidup dan mati. Suatu saat makhluk itu bergerak yang berarti hidup, dan suatu saat ia tidak bergerak yang berarti mati. Lambat laun manusia tahu bahwa yang bergerak dan hidup itu disebabkan adanya jiwa, yaitu suatu kekuatan yang berada di luar tubuh manusia. Dalam peristiwa mimpi, manusia melihat dirinya berada di tempat lain dari tempat tidurnya. Karena itu manusia tahu bahwa ada perbedaan antara tubuhnya yang ada di tempat tidur dengan bagian lain dari dirinya yang berada di tempat lain, yaitu jiwanya. Selanjutnya, teori batas akal. Teori batas akal adalah teori yang menyatakan bahwa permulaan terjadi agama disebabkan manusia mengalami gejala yang tidak dapat diterangkan oleh akalnya. Teori batas akal ini berasal dari pendapat seorang sarjana besar, James G. Fraser, dalam bukunya The Golden Book: A Study in Magic and Religion. Menurut Fraser, manusia memecahkan persoalan-persoalan hidupnya dengan akal dan pengetahuannya. Batas akal itu meluas sejalan dengan meluasnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, makin maju kebudayaan manusia, makin luas batas akal itu. Akan tetapi, dalam kebudayaan, batas akal manusia tersebut masih sangat sempit karena tingkat kebudayaannya masih sangat sederhana. Banyak persoalan hidup yang tidak dapat dipecahkan oleh akal mereka sehingga dipecahkan dengan magic atau ilmu gaib. Menurut James G. Fraser, magic adalah segala perbuatan manusia untuk mencapai suatu maksud melalui kekuatan-kekuatan yang ada di alam, serta seluruh kompleks anggapan yang berada di belakangnya. Selanjutnya, teori masa kritis. Teori ini berasal dari M. Crowley dalam bukunya The Tree of Life, Van Gennep dalam bukunya Fruits of Isaac. Menurut kedua sarjana ini, manusia mengalami banyak krisis yang menjadi objek perhatiannya dan sering menakutkan dalam hidupnya. Betapapun baginya orang yang harus ingat akan timbul krisis itu, terutama yang bencana sakit dan mati, yang tidak dapat dikuasainya dengan segala kepandaian, kekuasaan, atau harta yang dimilikinya. Selanjutnya, teori kekuatan luar biasa. Teori ini terutama dikembangkan oleh seorang antropolog asal Inggris, R. Marett, dalam bukunya The Treasured Religion. Ia mengancam teori jiwa yang dimajukan oleh Taylor yang dikenal dengan animisme. Menurut Marett, kesadaran akan adanya jiwa sehingga meningkat pada makhluk halus adalah terlampau kompleks bagi manusia primitif. Karena itu, Marett mengajukan pandangannya yang baru, yaitu bahwa pangkal dari segala kelakuan agama adalah timbul karena adanya suatu perasaan rendah menghadapi gejala-gejala dan peristiwa alam yang dianggap sebagai hal yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, teori sentimen kemasyarakatan. Teori ini berasal dari seorang filosof dan sosiolog dari Prancis, Émile Durkheim. Dia bidang antropologi budaya. Dia dikenal karena kritiknya terhadap teori Taylor tentang animisme. Menurut Durkheim, manusia pada awal perkembangan kebudayaannya belum dapat menyadari tentang paham jiwa yang abstrak, sehingga substansi yang berada dari tubuh atau jasmani. Apalagi transformasi jiwa menjadi makhluk halus di luar hidup, manusia sudah tidak dapat disadari oleh manusia primitif. Menurut Durkheim, pada beberapa pengertian dasar sebagai makhluk manusia
Yang kedua, sentimen kemasyarakatan itu peran batin manusia. Yang ketiga, sentimen kemasyarakatan yang menyebabkan timbulnya emosi keagamaan. Yang keempat, emosi yang timbul karena rasa sentimen kemasyarakatan. Yang kelima, objek keramat tidak lain adalah satu lambang masyarakat.